Prestasi membanggakan datang dari tim nasional Indonesia yang berhasil meraih gelar juara Piala AFF U16 setelah menang 1-0 atas Vietnam. Dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan koordinator Save Our Soccer, Mas Akmal Marhali. Selamat sore Mas Akmal, semoga dalam kondisi sehat, euforianya masih terasa. Indonesia bangga sekali dengan prestasi timnas U16. Tapi kalau secara umum melihat performa Garuda Muda ini selama Piala AFF seperti apa Mas Akmal? Ya, ini hasil yang cukup bagus ya, yang patut kita berikan apresiasi di tengah dahaga gelar yang kita harapkan. Ternyata timnas Indonesia U16 mampu memberikan prestasi yang cukup gemilang. Di tengah misalnya dalam jangka waktu 1 tahun ini di Piala AFF Senior misalnya kita hanya mampu menjadi runner up, kemudian di SEA Games kita hanya mampu meraih medali perunggu, dan di Piala AFF U19 bahkan kita gagal lolos ke semifinal untuk pertama kalinya dalam 3 musim atau 3 turnamen terakhir. Artinya prestasi yang didapat dari tim U16 ini merupakan prestasi yang cukup menggembirakan buat sepak bola kita, di mana diraih di tengah rencana kita akan melaksanakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Jadi ini merupakan kado istimewa. Namun demikian kado ini menjadi semacam cambuk buat kita semua, bahwa di usia muda kita sejatinya punya potensi yang luar biasa. Tapi kemudian masalahnya ke depan yang harus dikedepankan adalah bahwa setelah itu justru usia muda ini layu sebelum berkembang. Nah, masalah ini yang harus dibenahi di sepak bola kita, bahwa di usia 16 misalnya juara sejatinya bukan prioritas utama, tapi mengembangkan karakter bermain itu menjadi tujuan dari turnamen U16 ini. Tinggal bagaimana golden generation atau potensi yang dimiliki oleh tim U16 ini bisa kemudian ada kontinuitas untuk menuju kompetisi atau menuju tim nasional senior atau menuju menjadi pemain profesional. Baik, kalau timnas U16 ini tadi dinyatakan ada berbagai tantangan yang dihadapi, begitu harus benar-benar dimanfaatkan momentumnya, kemudian juga kualitas semangat dari para pemainnya agar tidak layu sebelum berkembang, begitu kalau tadi katanya Mas Akmal. Berarti apa yang harus jadi perhatian para pelatih untuk terus mengembangkan potensi dari para pemain Garuda Muda ini? Terlebih diantaranya kalau saya sempat mendengar Mas Akmal sempat bicara soal bagaimana kemudian menyikapi berbagai kekurangan, termasuk faktor emosi ya yang mungkin masih juga dipengaruhi usia dalam bermain begitu. Ya, saya punya analogi atau punya hipotesa bahwa tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. 2 hal ini menjadi kunci untuk bisa mempunyai prestasi yang bagus di tim nasional senior. Kita lihat misalnya di usia muda kita bahkan punya prestasi yang luar biasa. Di U16 misalnya kita kita pernah menjadi runner up 2013. Ketika itu eranya Bambang Wahyudi, kemudian Habel Siger, Dimas Ahmad. Tapi kemudian mereka semua sekarang tidak kelihatan ada di mana, bermain di kompetisi mana. Kemudian 2018 kita juara di eranya Bagas Kavi, kemudian juga Randy Juliansa. Cuma hanya beberapa pemain yang sekarang tersisa. Begitu juga misalnya di Piala AFF U16 2019 di mana kita meraih peringkat ketiga. Yang terdengar namanya tinggal Marcelino Ferdinand. Artinya banyak nama-nama pemain junior kita yang berprestasi tapi kemudian hilang atau layu sebelum berkembang sehingga kemudian prestasinya tidak kelihatan di level senior. Sebagai contoh misalnya dulu 2011 kita meraih gelar juara Piala AFF U19 dengan sangat luar biasa eranya Evan Dimas. Begitu juga kemudian kita mengalahkan Korea Selatan di penyisian kualifikasi Piala Asia. Tapi para pemain Korea yang dikalahkan sekarang sudah main di Eropa, bahkan bermain di Liga Champions. Ichan misalnya sudah main di klub Liga Inggris. Tapi kita yang tersisa tinggal Evan Dimas, sementara nama lainnya seperti Mukhlis Hadining Saipullah, kemudian juga misalnya Maldini Pali sudah hilang di telan bumi. Padahal mereka dulu disebut-sebut sebagai golden generation. Nah, PR ini yang harus dibenahi oleh PSSI bahwa ke depan
PSSI harus menciptakan kompetisi yang sehat untuk pemain muda. Selama ini tidak ada kompetisi pemain muda, yang ada hanya turnamen, selesai 1 bulan, selesai kompetisi, pemain bubar begitu saja. Tidak ada database pemain-pemain muda potensial dari Sabang sampai Merauke, dan juga tidak ada kompetisi yang berkesinambungan di usia 16, 17, 18, 19, yang ada hanya bentuk turnamen. Ini yang kemudian membuat potensi mereka kemudian layu sebelum berkembang atau hilang. Oke, Mas Akmal, idealnya kompetisi ini biasanya sebaiknya kalau kita mau dorong begitu ya prestasi dari tim nasional U16 atau mungkin tim nasional muda Indonesia ini, berapa idealnya, berapa kali, berapa sering, dan seberapa banyak begitu ya kategori kompetisi yang sebaiknya dilakukan? Ya, kita punya Elite Pro Academy di level tim Liga 1 gitu kan. Nah, Elite Academy yang kita gelar selama ini kan turnamen sifatnya, bahwa hanya melakukan 6-7 pertandingan, final, semifinal, juara, sampai sebatas itu. Padahal harusnya dibuat kompetisi. Misalnya Persib saat ini main dengan PSIS Semarang, tapi tim juniornya juga bertanding di waktu yang sama atau di sore harinya atau di keesokan harinya, seperti misalnya di Liga Inggris ada tim reserve yang juga bertanding, sehingga kemudian jam terbang para pemain muda kita ini bertambah. Kalau kita berharap misalnya di level kompetisi senior tim muda kita bisa bermain, itu sangat minim sekali. Karena rata-rata di klub profesional di Liga 1 misalnya, mereka lebih banyak mengandalkan pemain senior dan pemain asing. Jam terbang pemain juniornya agak sedikit minim. Nah, karena itu perlu kompetisi. Sementara yang dilakukan oleh PSSI, misalnya Elite Pro U16, Elite Pro U18, Piala Suratin U20 misalnya, semua digelar dalam bentuk turnamen yang hanya mempertandingkan paling banyak 8 pertandingan. Nah, ini kan yang kemudian membuat para potensi pemain muda kita tidak berkembang karena jam terbangnya sangat minim sekali. Nah, ke depan ini perlu dilakukan oleh klub-klub Liga 1 misalnya, mereka harus punya, sebagai klub profesional, mereka harus punya aspek supporting, aspek pembinaan, di mana mereka juga membangun tim-tim muda mereka lewat sebuah seleksi di wilayah atau di akademi mereka, dan kemudian dikompetisikan. Ini yang harus dilakukan oleh PSSI ke depan, bahwa kompetisi Liga 1 juga menyertakan kompetisi tim juniornya, sehingga kemudian mereka punya jam terbang yang maksimal dan mampu mengasah atau potensi mereka bisa berkembang karena banyaknya jam terbang yang dimiliki. Iya, jadi kata kuncinya tadi 2 ya kalau kata Mas Akmal. Yang pertama adalah perbanyak kompetisinya, kemudian juga perbaiki pembinaannya. Itu menjadi peran kunci yang harus juga diambil begitu ya dalam momentum ini oleh PSSI begitu. Tapi kalau sejauh ini menurut Mas Akmal, pasti kan masalah ini atau saran ini sudah berkali-kali diberikan begitu oleh sejumlah pihak. Tapi apa sih yang bikin masih belum bisa terwujud kedua hal ini diimplementasikan menurut Mas Akmal? Ya, yang pertama ya pastinya kemauan dari pemegang otoritas sepak bola kita untuk membangun tim nasional kita yang tangguh, dibangun dari pondasinya gitu. Karena usia muda ini adalah pondasi untuk timnas senior ke depannya. Nah, sekarang misalnya U16 ini sudah juara Piala AFF, padahal ke depan mereka di bulan Oktober kalau tidak salah akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U17, akan menjadi tuan rumah bersama dengan Malaysia, kemudian Guam, Palestina, dan Uni Emirat Arab. Nah, bagaimana ketindaklanjut dari tim nasional U16 ini menuju kualifikasi Piala Asia? Itu yang patut ditunggu. Jangan sampai kemudian event udah mau digelar, baru kemudian melakukan persiapan. Jadi kontinuitas atau sistematika pembinaan usia muda kita ini harus berjalan dengan rapi gitu. Jangan sampai kemudian ada masa ada akal, ada kompetisi baru melakukan persiapan, gagal, kemudian pemain yang disalahkan, tapi ketika juara para pejabat yang tampil paling depan. Nah, ini problem sepak bola kita. Baik, sebelum nanti kita membahas yang tadi sempat disentil oleh Mas Akmal ya terkait dengan selebrasi juara, saya mau tanya dulu nih terkait satu hal yang sempat juga disampaikan oleh Mas Akmal, bagaimana kemudian disarankan saat ini kan timnas U16 mendapatkan total bonus ini sekitar 750 juta rupiah
Rupiah begitu. Namun Mas Akmal sempat menyatakan baiknya memang jangan berupa bentuk uang, tapi berupa bentuk beasiswa. Nah ini mungkin boleh dielaborasi, maksudnya apakah ini terkait dengan pembinaan agar terjalin begitu ya konsistensi prestasi dari para Garuda Muda begitu, agar nantinya ketika kemudian memasuki usia yang lebih matang bisa benar-benar mencetak prestasi yang lebih membanggakan lagi. Ya, harus dipahami bahwa uang tidak bisa membeli prestasi, itu yang harus dipahami. Yang kedua, yang harus dipahami bahwa ini adalah pemain usia muda, pemain junior. Harus dibangun fondasi dan mental yang kuat. Kalau semuanya dinilai dengan uang, maka akan kemungkinan mental mereka akan goyah karena mereka akan berpikir segalanya bisa dibeli dengan uang. Nah ini yang menjadi problem kita, di mana usia muda bonusnya dalam bentuk uang. Padahal banyak bonus-bonus yang bisa diberikan oleh pengelola sepak bola kita atau pemegang hak kekuasaan di sepak bola kita, PSSI misalnya, dalam bentuk pembinaan atau dalam bentuk pendidikan, misalnya beasiswa untuk sekolah atau masuk ke sekolah Ragunan, sehingga kemudian mereka bisa dengan tenang bersekolah dan juga bisa bisa meningkatkan kualitas pendidikannya. Karena menjadi pesepak bola itu tidak lama gitu kan, paling lama itu usia 35 sudah pensiun, tapi hidup dan kesejahteraan itu akan berlangsung seumur hidup sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia akan diteruskan oleh anak cucunya. Nah ini yang kemudian harusnya dikedepankan oleh PSSI maupun pemerintah Menpora, bahwa bonus sebaiknya tidak dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk beasiswa atau bisa dalam bentuk tabungan pendidikan. Nah ini akan sangat lebih berperan atau berguna buat pemain-pemain muda kita yang usianya baru 15 dan 16 tahun. Kalau kemudian semua dinilai dengan uang, dikhawatirkan kemudian orientasi mereka berubah bahwa sepak bola adalah tempat untuk mencari uang dan tim nasional adalah tempat untuk mencari uang. Nah kalau ini kemudian menjadi mindset para pemain muda kita, jangan pernah berharap ke depannya di timnas senior sepak bola kita bisa berprestasi. Kenapa? Karena semua ujung-ujungnya dinilai dengan uang. Oke, baik Mas Akmal, kita bedah satu persatu ya skuad dari Timnas Indonesia U16 ini. Kita tahu bahwa M. Iqbal dinyatakan sebagai pemain terbaik begitu. Kita lihat satu-satu potensi dari para pemain skuad yang ada di U16, optimismenya sejauh mana ini Mas Akmal melihatnya? Ya, sama seperti misalnya era 2019 yang tersisa Marcelino. Kemudian di 2018 saat kita juara, yang tersisa tinggal David Maulana di Bayangkara FC. Kemudian ada Bagas Kavi yang main di Barito Putra. Selebihnya tidak terdengar lagi nama-nama pemain tersebut. Nah ini jangan sampai misalnya potensi seperti Muhammad Iqbal yang terpilih sebagai pemain terbaik hilang sebelum atau layu sebelum berkembang, begitu juga Kafiatul dan juga misalnya Nabil Asura beserta sejumlah pemain lain yang punya nama, ya namanya sangat nama legenda di sepak bola dunia. Kita ini tim yang sangat luar biasa. Kita punya Kakak, punya Crespo, punya Figo, punya Seva, punya Zidane di timnas U16. Kalau bicara nama, ini nama-nama yang luar biasa. Dan jangan sampai kemudian mereka layu sebelum berkembang karena tidak ada tempat mereka untuk berkompetisi. Nah problem ini jangan sampai terjadi. Misalnya bagaimana klub-klub profesional kita sudah mulai berpikir bahwa ini aset bangsa yang harus dijaga. Aset bangsa yang harus dijaga dan terus membanggakan harapannya. Mas Akmal tadi sempat menyinggung, nyentil-nyentil dikit, harus saya tanyakan. Ini juga karena ramai diperbincangkan oleh warganet ya, terkait dengan selebrasi yang ada usai Timnas Indonesia U16 berhasil menjadi juara Piala AFF U16. Kemudian ada selebrasi yang dilakukan oleh Ketum PSSI dan juga Menpora. Ini menarik perhatian warganet. Kalau tanggapannya seorang Akmal Marhali seperti apa melihat ini? Ya saya pikir ini selebrasi yang berlebihan ya. Seharusnya sepak bola adalah milik pelakunya di lapangan, siapa pemain, pelatih, karena mereka yang berjuang di lapangan. Jangan kemudian para pejabat memanfaatkannya hanya untuk kepentingan popularitas, hanya untuk kepentingan pencitraan, sehingga mengambil momentum yang harusnya menjadi milik pemain. Saya pikir ini problem sepak bola kita dari dulu gitu kan. Ketika juara pasti para pejabat akan tampil paling depan, sementara pemain hanya sebagai objek lengkap dalam pertandingan sepak bola. Padahal mereka yang berkeringat, menculang, bahkan sampai kemudian ada yang berdarah-darah memperjuangkan untuk bisa jadi juara.
Saya pikir kita harus belajar bagaimana profesional sejak dari usia muda, utamanya para pemangku kepentingan kita, pejabat kita, bahwa kita tidak perlu kemudian menunjukkan diri mengangkat trofi, karena orang juga udah tahu siapa yang kemudian ada di balik layar sukses tim nasional kita gitu kan. Biarkan prestasi, kebanggaan, kegembiraan, juara itu dinikmati sepenuhnya oleh para pemain. Kita sebagai pembina harusnya bisa Puri Handayani mendorong dari belakang gitu kan, tidak perlu tampil paling depan, bahkan mengambil momentum kegembiraan pemain. Ini saya pikir kekanak-kanakan ya kalau menurut saya ya. Nah, kekanak-kanakan. Karena apa? Kepentingan pencitraan mau 2024 saya pikir terlalu berlebihan lah. Kita tidak perlu tampil paling depan pun kita sebenarnya sudah tahu siapa ketua umum PSSI, siapa Menpora Indonesia gitu. Baik, untuk menjawab mungkin tadi ya pernyataan-pernyataan dari Mas Akmal, kita harapkan ini tadi sejumlah pihak terkait yang disebutkan justru bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa menunjukkan konsistensinya, tadi memberikan pelatihan, pendampingan, kemudian pembinaan dan juga kompetisi ya dalam bukti nyata, karena lebih itu yang kita butuhkan saat ini untuk bisa membangun timnas Indonesia. Begitu ya Mas Akmal ya? Ya betul. Baik. Yang ditunggu dari Kemenpora, ada Menpora Zainuddin Amali dan juga Ketua Umum PSSI adalah bagaimana secepatnya membangun training center atau pemusatan latihan tim nasional kita, karena ini yang dibutuhkan gitu kan. Trofi yang didapat saat ini U16 tidak akan bisa kemudian dipertahankan menjadi sukses di level senior kalau tempat latihan saja tidak ada. Jadi seharusnya para pejabat kita berpikir bagaimana membangun fasilitas ke depannya untuk kepentingan tim nasional kita, bukan kemudian bereporia secara berlebihan hanya untuk level yang anak-anak ini. Saya jadi berpikir apalagi kalau kemudian yang level senior juara, saya pikir semua pejabat kita buka baju di tengah lapangan gitu. Nah, yang pasti emosionalnya menjadi juara. Iya. Kita tunggu bersama nanti aksi nyatanya seperti apa dari para pemangku kebijakan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Seru sekali pembahasannya, nanti kita lanjut lagi ya Mas Akmal. Kita berharap sama-sama prestasi terbaik terus dicetak oleh para atlet, tentunya dengan dukungan-dukungan dari semua pihak terkait. Terima kasih waktunya kepada CNN Indonesia News.